Pernikahan itu nomor satu, itu kompromi. Kompromi itu artinya dua-duanya kalah, tapi nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang menang. Masalahnya banyak orang berpasangan, itu maunya menang. Jadi gua maunya gini, lu maunya gitu, nggak harus gua. Nggak harus yang lu mau. Nah pernikahan buat gua adalah soal gua nggak dapet apa yang gua pengen banget nih. Lu juga nggak dapet apa yang lo pengen banget nih. Ya udah, tapi kita nggak apa-apa deh gitu. Coba contohin mungkin kompromi dari segi finansial yang pernah dialamin gimana? Kompromi dari segi finansial ya. Kalau kompromi dari yang lain-lain kan banyak, misalnya jalan ke nikahan dan lain-lain itu kan ada kompromi itu begitu. Contoh misalnya, ini contoh konkret nih yang barusan terjadi. Gua tuh ada rencana mau ke Melbourne lagi, mau menghadiri Melbourne Comedy Festival. Karena tahun lalu gue sama keluarga gue datang ke Melbourne Comedy Festival. Tahun ini gue mau datang lagi ke sana. Nah, tadinya gue mau berdua sama Anissa, mau pergi ke sana. Cuman setelah gue hitung-hitung, entah kenapa di tanggal yang gue mau pergi itu tiket pesawat tuh berkali-kali lipat gitu. Nah, ini Anissa duluan yang bilang, kita kan udah liburan ke Singapura, mereka sampai 9 hari bahkan di dalam setahun ke belakang ini udah pernah ke sana, terakhir juga ke Melbourne. Biasa kita liburan 2 tahun sekali, nah ini mau ke Melbourne lagi bareng dia. Terus akhirnya dia bilang, kalau aku nggak ikut, nggak apa-apa, dia bilang. Karena mungkin budget liburan kita udah kepake banyak. Jadi kalau misalnya mau kamu doang, aku nggak apa-apa. Artinya Anissa berkompromi untuk nggak ikut sama gua ke Melbourne. Jadi gua aja yang nonton si Melbourne Comedy Festival itu. Nah, pada akhirnya mikir tuh gua, wah Anissa sampai mempersilahkan dirinya untuk tidak ikut nih karena harga tiket naik segala macam. Karena kan juga ngeliat harga tiketnya kan. Terus gua mikir kan, tapi kalau gue 7 hari di Melbourne nggak sama Anissa, nggak sama anak-anak lagi kan, untuk mendapatkan kesenangan pribadi gue, yaitu nonton Melbourne Comedy Festival, which is seru banget tahun lalu gue dateng. Gue nggak dapat memori apapun sama semuanya. Gue dapat kesenangan gue doang nonton Melbourne Comedy Festival itu kan. Ya udah deh, gimana kalau misalnya gue emang nggak usah kesana sekalian. Nanti pas di tanggal itu kan anak-anak juga pas lagi libur, Anissa juga lagi libur. Ya kita staycation aja misalnya. Jadi gue nggak dapat apa yang gue mau juga. Anissa nggak dapat juga apa yang dia mau. Tapi nggak apa-apa, gue mau pakai itu buat yang lain. Oke. Itu contohnya mungkin. Padahal sebenarnya kalau lo hitung net worth gue, pergi ke Melbourne juga nggak apa-apa. Sama keluarga gue juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa, karena gue udah punya benchmark. Liburan tuh angkanya segini, kita pernah segini. Jadi data historis itu gue punya, sehingga itu jadi benchmark kita gitu. Ini kayaknya wise nggak ya kalau tiba-tiba liburan ke luar negeri lagi? Berarti very mindful ya spendingnya. Gua iya.